di channelnya Dr. Api ya guys. Jadi kali ini saya mau share tips dan poin-poin penting untuk repair CDI. Jadi untuk repair CDI itu poin pertama yang harus diperhatikan adalah dan yang harus dipunyai adalah bisa elektronik dasar. Yang paling penting itu setidaknya bisa baca resistor, kapasitor, transistor. Udah 4 itu aja. 4 itu kalau udah fasih insya Allah bisa mempelajari CDI. Yang kedua yaitu bisa baca multimeter ya. Seperti ini multimeter. Ini contoh multimeter. Bisa pakai digital seperti ini atau pakai yang analog. Kalau analog sih pembacaannya emang agak rumit, cuma kalau pengen cepet pakai seperti punya saya ini digital, enak, pembacaannya cepet. Terus yang ketiga, kenali gejala itu dalam arti kerusakan CDI nya itu seperti apa rusaknya. Jadi kan macam-macam guys, rusaknya itu ada yang matot, ada yang misal CD racing yang ada lampunya itu lampunya saja yang hidup cuma nggak keluar apinya, ada yang hidup tapi nggak normal, kan banyak itu penyakitnya. Jadi dikenali gejalanya dulu. CDI itu khususnya yang CDI digital, yang bukan analog ya, yang digital itu ada berapa blok ya, bentar, kalau nggak salah ada 4 blok. 1 blok pick up pulser, kedua itu blok output coil, output yang ke coilnya, ketiga inverter, keempat area chip. Ini berbeda, area chip sama blok pick up ini beda, karena kalau area chip itu hanya mengatur kurva, kalau pick up itu mengatur putaran. Jadi bisa diasumsikan misal rusaknya gini ya, suatu contoh, rusaknya itu nyala tapi putus-putus itu kita periksa 2 bagian, yaitu blok pick up sama blok blok chip, area deket chip. Saya ambilkan dulu contohnya. Ini contohnya, ini blok yang ini blok chip, area chip. Jadi area chip itu nggak lebar, benar tak cari bukan dulu. Ini area chip, jadi bisa diperhatikan ya. Ini area chip, terus yang sini, dari sini ke sini, ini khusus BRT ya, ini ke sini itu area pick up. Terus ini area output coil, hati-hati kalau area sini sama inverter ini area output coil. Terus ini inverter, jadi inverternya itu ikut di sini. Nah ini contoh inverternya. Terus yang ini ikut blok chip, jadi ini ekstal 12.000 MHz, ini ikutnya di sini, ngatur dari chip sini. Terus kalau misal CDI nya bukan BRT gimana? Kalau bukan BRT misal rektor itu juga sama, di apa itu namanya, bahasa Indonesia apa ya, maklum orang Jawa lur, dipelajari jalurnya. Jadi jalurnya itu dipelajari, misal dari pick up ke blok kurva atau chipnya, area chip, terus dari area chip biasanya keluar ke area SCR yang ngatur ke pick up. Nah yang ngatur ke pick up, kalau misal nggak ada tegangan di inverter itu ya nggak bisa keluar guys. Jadi harus ada tegangan di inverter atau di kapasitor, tandanya inverternya mau kerja itu di kapasitornya ada tegangan, seperti yang biasa kita ukur. Terus ada ini satu contoh penyakit, misal teman-teman itu mau nyervis CDI sendiri, usahakan pakai power supply atau PSU nya yang 12 volt itu, pakai yang ada proteknya ya. Jadi ketika dia short, ketika dia nggak beres, min dan plusnya itu short, itu power supply nya itu nggak
nggak keluar, tegangannya nggak keluar, jadi kayak merotek, tegangannya itu nggak bakal keluar. Tujuannya pakai power supply yang ada proteknya itu misal ada kerusakan yang short di bagian CDI atau di bagian inverter. Biasanya kalau inverter nggak beres itu pasti nge-short. Nah itu pas ada tegangan, kalau pakai PSU yang nggak ada proteknya udah semakin parah itu rusaknya guys, pasti itu. Soalnya apa, tegangan itu dipaksa masuk, sedangkan tegangan ketika masuk nggak diolah semestinya, jadi komponen yang di dalamnya itu pasti terbakar. Yang selanjutnya itu pernah nemuin kondisi api putus-putus tapi gejalanya itu di rektor, nabrak rektor limited edition. Ini bukan curhat tapi berbagi pengalaman biar teman-teman tahu, jadi penanganannya enak gitu loh, maksudnya tepat sasaran, nggak asal disolderin, jadi ntar bukan area bloknya disolderin malah rusaknya tambah parah, kan kita juga yang rugi gitu loh. Itu pas garap rektor ternyata kirain normal, tak program normal, kita program di laptop normal semua. Nah setelah dinyalain di alat ataupun tak coba di motor, di bypass, ternyata nabrak limit. Padahal limit di programnya itu untuk limited edition kan, limitnya tak setting di 15.500, jadi harusnya kan tinggi banget itu, di sekitar 4.500 itu udah limit banget itu, udah limit banget. Tak cari di area kapasitor, terus pokoknya area output sama area pickupnya tak cari semua, tak ukurin tegangannya. Pas limit itu tegangan gak drop, harusnya kan kalau limit itu tegangan drop, lah itu gak drop. Terus sampai ketemu akhirnya ternyata yang lemah itu chipnya. Penyakitnya chip itu selama kita mainan CDI program ya, penyakit chip itu ada banyak. Jadi kalau di BRT biasanya EC01, EC05 kalau di remote, kalau yang udah BRT IMEC ya EC01, EC05. Kalau di BRT Power Mac itu biasanya CDI nya hidup, lampu hidup. Pas hidup itu kan kalau BRT IMEC harusnya Blue A itu kan nyala ya, Blue A nyala sekejap tar gitu, buat angkatan doang sih. Pas start pertama itu pasti nyala, atau pas mau dimatiin itu pasti nyala lampu biru itu atau Blue A. Nah itu nggak nyala biasanya chipnya. Kalau misal nggak nyala terus CDI nya bisa hidup tapi nggak ngeluarin api, itu biasanya chipnya. Terus kalau di rektor itu ada yang nggak bisa connect komputer, itu pasti chip. Terus nggak bisa keluar tegangan, connect komputer, tapi setelah di repair ternyata tetap nggak mau ngeluarin api. Chipnya dari backup itu kan, dari backup ada hubungannya juga itu ke chip, itu nggak mau ngontak, jadi kayak chipnya itu nggak mau respon inputan. Jadi kan kalau inputan nggak respon, output kan juga nggak ada, kecuali kalau chipnya benar-benar rusak, mau input tapi nggak mau output gitu. Terus pernah ngalamin juga itu yang pengalaman kita, kalau yang secara fisik dari luar itu nggak terbakar ya, setelah dibongkar ternyata itu terbakar, chipnya itu meledak, itu pasti nggak bisa di repair. Terus sama apa ya, sampai lupa itu loh, bisa connect tapi nabrak limit itu tadi. Jadi banyak kok, ntar kalau teman-teman udah oprek CDI pasti tahulah pengalamannya itu gimana. Cuma ya hati-hati kalau mainan CDI, soalnya tegangannya kan DC itu kalau tersengat listriknya DC itu nggak seperti AC guys, jadi lebih parah. Kalau DC itu lebih parahnya dalam arti misal di kapasitor itu punya 325 volt DC, misal nyengat dirimu, tak jamin di sini sakit guys, tak jamin itu di sini sakit. Jadi hati-hati kalau mainan CDI. Terus kalau AC kan nggak sampai sakit di sini. Jadi mainan CDI itu kelihatannya simpel, tapi ya emang agak rumit sih. Terus selanjutnya itu ini ya sharing-sharing ya, biar teman-teman yang mau mainan CDI ada gambaran, maksudnya nggak asal dibongkar langsung ngawur, itu jangan. Yang selanjutnya itu
kerusakan yang pernah tak temuin dan solusinya itu dioda damper. Jadi dioda damper itu letaknya di output sampai ke mana ini ya, dioda damper ini ya. Biasanya kalau di PRT pasti ukurannya gede dan lotnya itu nomornya S3M. Ini dioda damper. Biasanya kalau dioda damper itu bisa diukur pakai multimeter antara out coil sama ground atau masanya. Misal di pin berapa ya, masanya misal 24, out coilnya satu, ini ambil contoh di Jupiter ya, atau CDI 5TP 5TL itu kan gitu. Jadi kalau kita pakai mode buzzer, kita hidupin dulu ya, ini udah hidup, kita mode buzzer itu kan ketika ini di satuin kan nyala ya kan, langsung kita saja massa sama out coil. Kalau out coil sama masanya gini bunyi, terus di indikatornya sini itu indikatornya itu 0,02 ohm atau short, berarti itu dioda damper. Cuma rata-rata setelah dibongkar bukan dioda damper saja, rata-rata biasanya kalau sampai parah itu inverter kena. Kalau inverter kena itu tadi balik lagi tergantung PSU yang kalian pakai. Kalau PSU yang kalian pakai nggak ada proteknya ya nggak selesai itu CDI nya. Misal damper diganti terpaksa terbakar, otomatis kan MOSFET terbakar. Kalau short MOSFET terbakar, PCB berlubang, kan malah rugi. Ntar untuk apa itu PSU yang 3 ampere 12 volt adjustable yang ada proteknya tak kasih di link lah, biar teman-teman kalau pengen beli PSU nya itu tahu tempatnya. Jadi murah kok, untuk harganya sendiri murah, cuma 30 ribuan untuk PSU nya. Jadi misal protek dia nggak bakal ngerusak CDI asal nggak diterusin gitu kan, kelihatan kan nggak mau ngangkat gitu PSU nya. Nah, terus yang selanjutnya itu yang terpenting yang satu itu ya apa, bukan yang satu sih, maaf sih agak ngantuk guys, belum tidur soalnya habis bersih tadi. Poin selanjutnya oh ya, kalau jungkelin CDI atau bersihin itu hati-hati, kalau bisa dipanasin pakai kompor, pakai korek atau apa kayak, yang penting bisa hangat kan. Kalau setelah hangat itu dijungkelin enak, soalnya komponennya itu tipis-tipis banget atau kecil-kecil. SMD contohnya 5TP aja ya pakai resistor ukuran metriknya itu 0805, itu kecil-kecil banget kan. Jadi kalau kejungkel misal pecah terus nggak tahu ukurannya kan susah. Tapi kalau misal nggak tahu ukurannya, kalau pengen tanya ke kita ya kita kasih tahu, kalau kita juga tahu. Kalau belum pernah bongkar CDI tersebut yang dimaksud ya nggak tahu. Kalau kita sih misal ada orang tanya atau teman-teman mau tanya silahkan, nggak apa-apa. Cuma adminnya sendiri balasnya emang lama, terkadang 1 minggu baru dibuka, soalnya bukan mainan HP terus adminnya gitu loh, mohon dimaklumi. Kalau ada yang nggak sabar itu ya wajar sih kalau nggak sabar, karena ya itu cuma adminnya cuma satu, pegang HP 2 ikut ngerjain ya, harus sabar ya guys ya. Kalau misal mau tanya-tanya boleh, gratis kok. Minta aplikasi atau software boleh, kita kasih. Misal kayak softwarenya CDI Kawahara itu kan nggak ada kan, kalau download minta boleh, langsung kontak aja ke kita juga nggak matok tarif, boleh aja. Terus misal ada yang mau kursus kesini atau mau belajar CDI, istilahnya kerja tapi nyambi kursus guys, itu boleh, malah seneng aku soalnya ada yang bantuin gitu. Yang penting orangnya tekun, ntar tak arahin di sini kalau emang ada yang mau kursus. Cuma itu syaratnya punya elektronika dasar ya, jadi aku ngajarinnya nggak susah-susah gitu loh, cepet gitu biasa. Yang penting poin terpentingnya elektronika dasar. Meskipun teman-teman mau mainan CDI, yang poin terpentingnya elektronika dasar wajib punya. Soalnya kalau nggak punya kan kita main tegangan, takutnya kalau kesengat arus listrik ya nggak enak guys gitu loh.
Terus buat teman-teman yang mau repair CDI ya monggo kita terima, tapi antriannya banyak. Terus apalagi ya yang perlu tak sharing ke teman-teman ya. Oh iya, untuk pemilihan kapasitor ya, kapasitor khususnya kapasitor 1 mikro atau 1,5 mikro 450 volt itu wajib diteliti ya guys, wajib diteliti. Itu kalau punya kapasitor meter diukur ulang, soalnya kemarin aku pernah beli ya, sebelumnya sih nggak masalah, beli kedua itu kan harusnya 1 mikro setidaknya kalau di alat ukur kan sekitar 990 sekian kan, itu nggak ada yang cuma 100 nano, ada yang cuma 400 nano, pokok nggak wajar lah ukurannya, dari tulisannya itu nggak sesuai, kurang. Jadi dipasang di CDU pun juga nggak bisa, beli 100 biji buang. Jadi harus diukur. Misal teman-teman mau beli di online nggak apa-apa, beli di online, cuma dicermati lagi. Misal ada harga miring, jangan langsung tergiur, mending agak mahal tapi cari kualitas. Kita pun cari kemakan juga gitu. Kemarin itu dapat harga yang agak mahal sih, cuma mungkin stok baru, terus nggak tahu kalau itu KW, mereknya sih Nisai tapi KW ya. Terus yang selanjutnya kalau mau jebol limiter, ntar tak sharing jebol limiternya Mega Pro ya, Mega Pro lama atau Primus. Kalau lama kan kodenya 1673, kalau Primus 1816. Ntar tak sharing tapi pelan-pelan kali, sambil garap yang lainnya ya. Itu aja poin penting yang perlu kalian ketahui kalau mainan CDI, biar tepat sasaran. Jadi nggak salah-salah ya, ini sekedar apa ya, berbagi pengalaman biar teman-teman nggak salah penanganan gitu loh. Soalnya kalau salah penanganan misalnya itu CDI-nya orang lain kan tambah parah, kasihan gitu loh guys. Oke, sekian dulu video dari saya. Buat teman-teman jangan lupa ya, dukung Dr. Api Madiun dengan klik subscribe, like video ini jika video ini bermanfaat, dislike jika video ini nggak bermanfaat, nyalakan loncengnya biar tahu update video terbaru dari Dr. Api. Selamat pagi.